warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan tentang kedudukan, peran, serta fungsi Pancasila. Nah, sebelum itu saya mau memperkenalkan teman-teman saya dulu nih. Saya Susra Ramadhani, Saya Danis Firman Selika. Saya Nadia Dwi Ananda. Saya Elisa Damayanti. Terus kami di sini tuh bakalan bahas kedudukan, fungsi, serta peran Pancasila. Itu ada beberapa macam pertanyaannya, kayak apa sih Pancasila sebagai sistem filsafat? Apakah kesatuan Pancasila itu hanya sebagai suatu sistem filsafat? Terus apa sih isi kajian-kajiannya? Terus bagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara? Serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, dari pertanyaan pertama dulu nih. Kita membahas tentang kedudukan peran Pancasila. Kalian tahu nggak apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat? Kalau menurut aku sih Pancasila adalah filsafat yang lahir sebagai collection ideologis. Jadi artinya dia collection ideologis dari seluruh bangsa Indonesia. Ya, Pancasila merupakan filsafat negara karena dapat dimengerti bahwa filsafat Pancasila ini dibawakan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan manusia. Karena sebuah negara itu adalah manusia. Nah, ngomong-ngomong tentang filsafat nih, apakah kesatuan sila-sila Pancasila hanya sebagai suatu sistem filsafat? Menurut saya, kesatuan sila-sila Pancasila bukan hanya merupakan kesatuan yang bersifat formalogis, namun saja juga meliputi kesatuan dasar yang bersifat ontologis, dasar epistemologis, dasar aksiologis. Ini ya, itu banyak kajian-kajiannya. Contohnya itu kayak kajian ontologis. Bagaimana kajian ontologis itu? Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat secara mutlak monopluralis. Manusia sebagai pendukung utama sila-sila Pancasila secara ontologi memiliki hal yang mutlak. Biasanya itu terdiri atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Terus kalau aksiologi, mengapa disebut kajian aksiologi? Kalau aksiologi artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Menurut buku Anisri Rahayu, Max Keller mengemukakan bahwa nilai pada hakikatnya itu berjenjang, jadi tidak sama tingginya dan tidak sama luhurnya. Dalam kenyataannya, nilai itu ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah bila mana dibandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, lalu kalian tahu nggak sih bagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kita? Kalau menurut pendapat saya, Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dari yang udah banyak kita bahas nih, apa sih nilai-nilai dari Pancasila tersebut nih? Banyak. Sila pertama itu bernilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai tujuan manusia, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Terus sila kedua, itu bernilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai manusia dan makhluk yang beradab. Dan sila ketiga itu bernilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia, monodualis, yaitu sebagai makhluk individu serta makhluk sosial. Nah, terus sila keempat itu bernilai bahwa demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara. Lalu sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bernilai keadilan itu harus berwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial kita. Terima kasih ya teman-teman atas sharingnya hari ini. Aku jadi banyak hal yang baru yang aku tahu nih tentang Pancasila. Wawasan kita juga makin terbuka nih gara-gara kayak gini. Nah, iya benar. Apalagi kita sama-sama ngebahas, bertukar pikiran satu sama lain. Jadi semakin mengetahui Tentang Pancasila itu sendiri. Oke. Jadi sangat penting ya teman-teman bagi seperti kita generasi Iya. muda ini untuk mempelajari Pancasila. Jadi sekian aja ya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.